aku Gina Yesika. Kali ini aku yang akan bawakan renungan untuk kita semua. Sebelum kita mulaikan renungan kita, ada baiknya kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kuasa-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bukakan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biarlah renungan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mulaikan renungan kami hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 73 ayat 26 yang berkata demikian: sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, tema firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini itu ialah kuat di dalam Tuhan. Maksud dari ayat tadi itu ialah berceritakan tentang kehidupan seorang Mazmur Asaf. Dia mempunyai seperti kehidupannya diuji, imannya diuji terus. Banyak hal yang kadang membuat dia menjadi imannya itu menjadi padam. Banyak hal yang membuat imannya menjadi mati. Tapi oleh karena Tuhan dan oleh karena ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan, sehingga ia berkata tetaplah Allah selama-lamanya. Nah teman-teman, apa sih yang membuat seorang Mazmur Asaf selalu yakin akan kehendak Tuhan? Apa yang membuat dia tetap berpegang teguh pada Allah? Sekarang kita lihat pada ayat yang pertama. Mazmur 73 ayat yang pertama berkata demikian: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Pada ayat 1 inilah yang membuat seorang Mazmur Asaf selalu percaya bahwa dia masih punya pengharapan yang setia, yaitu Yesus Kristus. Nah, akan tetapi teman-teman, pada ayat kedua dikatakan, tetapi sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, ternyata di dalam kesetiaan seorang Mazmur Asaf, dia mempunyai banyak cobaan-cobaan. Dia mempunyai banyak seperti goncangan-goncangan yang terkadang membuat imannya menjadi goyah. Ada 3 poin yang membuat iman Mazmur Asaf menjadi goyah. Yang pertama itu, mari kita lihat pada ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujaran orang-orang fasik. Nah, sekarang kita fokus pada kata melihat kemujuran. Kita melihat pastinya dengan mata, ya kan ya? Dengan mata. Ternyata mata dapat membawa kita ke dalam dosa. Mata dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mata dapat merusak iman kita. Seperti halnya kita melihat hal-hal yang negatif di sosial media, di handphone kita masing-masing. Itu yang membuat iman kita menjadi lemah. Seperti itu juga seorang Mazmur Asaf. Ia tidak tahan melihat perilaku-perilaku buruk orang-orang fasik di situ, dan hampir imannya goyah. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan mata kita dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Poin yang kedua, mari kita lihat dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hatinya. Nah, pada poin yang kedua ini kita fokus dengan kata menyindir. Kita biasanya mendengar omongan orang lain, kita mendengar perkataan-perkataan orang lain yang
mau yang baik maupun yang buruk itu pastinya dengan telinga. Nah, ternyata dengan pendengaran dapat merusak iman kita. Dengan pendengaran dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Seperti halnya ada seseorang yang suka menghina fisik temannya. Nah, otomatis temannya yang terhina ini pasti dia akan merasa seperti insecure. Dia tidak percaya diri, mentalnya jatuh, down. Dan pengaruhnya dan sebab dari semuanya itu ialah dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri dan penciptanya. Nah, ketika dia menyalahkan diri dan penciptanya, disitulah dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada dalam dirinya, sehingga dia imannya menjadi goyah, hubungannya putus dengan Tuhan. Begitu juga dengan seorang Mazmur Asaf, imannya hampir padam karena pendengarannya. Karena dia mendengar bahwa orang menyindir dia dengan mengata-ngatainya dengan sangat jahat. Oleh sebab itu, mari kita gunakan telinga kita hanya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan saja. Poin yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Nah, pada poin yang ketiga kita fokus dengan kata mulut. Mulut itu sangat tajam. Mulut bisa disebut juga dengan pedang bermata dua. Jika kamu tidak pernah bisa berkata baik kepada orang lain, jangan kau berharap orang lain akan berkata baik kepada dirimu. Terkadang dengan mulut atau perkataan itu dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Seperti kita mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak sopan. Itu dapat memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, dapat merusak iman kita. Jangan jadikan mulut kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah segala kata-kata yang keluar dari mulut kita biarlah dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu juga dengan Mazmur Asaf, imannya hampir goyah karena perkataan orang lain akan dirinya. Oleh sebab itu, mari kita ucapkanlah kata-kata yang baik. Gunakanlah mulut kita hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan saja. Nah, oleh karena itu, karena iman seorang Mazmur Asaf sudah mulai goyah, ia berkata pada ayat ke-13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah, pada ayat ini seperti dia mengakui kesalahannya. Dia seperti merasa sia-sia semua yang dilakukannya untuk Tuhan. Sia-sia semua ia mempertahankan hatinya bersih. Dia seperti merasa sia-sia semua pelayanannya untuk Tuhan. Akan tetapi pada ayat 23 inilah yang membuat seorang Mazmur Asaf kembali imannya bangkit. Pada ayat 23 inilah ia merasa punya pengharapan. Ayat 23 berkata, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Pada ayat ke-23 ini ia meyakini bahwa Tuhan akan selalu setia sama dia. Tuhan akan selalu menolong dia. Tuhan akan selalu memelihara dia. Nah, ayat 23 inilah yang membuat imannya kembali on fire. Ayat 23 inilah yang membuat ia merasa masih punya pengharapan. Dan sampai pada ayat ke-28 ia berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hanya dekat Tuhanlah kita merasakan aman. Hanya dekat Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan.
Karena apa? Memang hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kesimpulan dari renungan ini ialah, mari tetap taruh harapanmu sama Tuhan. Taruh pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Hanya karena Tuhan kita ada sampai hari ini. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dan mari juga kita gunakan mata, telinga, mulut kita hanya untuk melayani Tuhan. Jangan jadikan mata, telinga, mulut kita menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan. Jangan jadikan itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi pujilah Tuhan dengan seluruh tubuh. Layanilah Tuhan dengan seluruh tubuh, agar Tuhan selalu setia pada kita. Karena kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu sumber pertolongan kita satu-satunya. Mungkin itu saja renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar Tuhan, biarlah itu menjadi penopang, pedoman dalam kehidupan kami pribadi. Biarlah kami dapat dikuatkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mata, telinga, mulut kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Biarlah mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, mulut kami Tuhan, kami gunakan hanya untuk melayani-Mu saja Tuhan. Berikan kami iman yang kuat Tuhan dalam menghadapi segala yang terjadi di dunia ini Tuhan. Biarlah kami aman dalam lindungan-Mu saja Tuhan. Hanya ini menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Kami alaskan doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.